Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kekuatan pertahanan skeleton Knight yang lemah, itu kembali lagi menjadi kejatuhan mereka. Menghadapi kekuatan destruktif dari teknik kutukan api, kesatria tengkorak itu benar-benar tak berdaya seperti kuda skeletonnya, dan dia sendiri benar-benar dilenyapkan. Namun, ini tidak berarti bahwa serangannya akan berhenti begitu saja. Dalam sekejap tubuhnya meledak, tombak tulang di tangannya terlempar, dan mengarah langsung pada anggota kelas umum ke-21 Demon Hunter Squad. Han Yu berteriak keras, sedangkan kaki kanannya tertanam kuat di tanah. Dia menggeser tubuhnya di jalur tombak tulang, dan saat cahaya tiba-tiba terpantul di perisainya, Divine Obstruction langsung diluncurkan. Pada saat ini, Sima Xian juga bergerak dari sebelahnya. Dengan bola cahaya energi, dia berani menyerang dan menghasilkan serangan kilat putih. Petir elemen cahaya ini termasuk dalam serangan, dan ini hanya bisa menjadi satu hal, yaitu adjudikasi, sebagai serangan eksklusif untuk para Priest. Meskipun Sima Xian hanya mampu menggunakan jenis adjudikasi tingkat paling rendah, itu masih merupakan kemampuan tingkat kelima. Akibat menderita efek adjudikasi, tombak tulang yang terbang cepat segera melambat saat bertabrakan dengan bola cahaya energi, sebelum menyerang perisai Han Yu dengan keras. Bang! Cahaya keemasan mencolok secara bersamaan terpancar dari 7 orang ini, dan tubuh Han Yu yang terpental segera ditangkap di udara oleh Long Hao Shen. Dengan kehancuran tubuh utama skeleton Knight, serangan tombaknya sudah banyak melemah. Oleh karena itu, dengan dukungan Sima Xian, Han Yu harus menanggung sekitar sepertiga dari kekuatan serangan yang Long Hao Shen hadapi. Namun meski begitu, dia merasa seolah-olah lengannya akan patah. Betapa mengerikannya kekuatan tombak itu. Lingkaran pemulihan menyebar dari tubuh Han Yu, dan membungkus semua rekannya. Karena semua orang telah menderita rasa sakit dari 2 serangan, mereka saat ini jauh dari perasaan baik. Meskipun demikian, Lin Xin dipenuhi dengan senyum bahagia. Wahahaha, aku menerimanya. Aku menerimanya, ucap Lin Xin dengan bangga. Pada saat yang sama, Han Yu yang menanggung serangan ini, cahaya putih dan emas segera menyerbu tubuh Lin Xin. Ini adalah hadiahnya karena membunuh skeleton Knight, tapi bagaimana mungkin ini bisa membiarkannya menjadi liar dengan kegembiraan di saat seperti itu. Saat lengan Long Hao Shen secara bertahap pulih dari mati rasa, dia memberitahu Sima Xian. Sima, lihatlah kemampuan yang terkandung dalam cahaya keemasan itu. Kamu benar-benar dapat mempelajarinya, ucap Long Hao Shen. Oke bos, jawab Sima Xian lalu menutup matanya, dan kemudian mencobanya. Kemampuannya adalah Asura Thrust, yang memiliki kegunaan yang mirip dengan Asura Strike, tetapi itu tidak mungkin untuk dihindari pada jarak tertentu, saat menyerang dalam garis lurus. Sebagai perbandingan, Asura Thrust memadatkan sedikit lebih banyak energi spiritual, dan meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Akan tetapi, itu juga mengkonsumsi sejumlah besar energi spiritual. Dalam hitungan angka, itu membutuhkan sekitar lebih dari 2000 unit energi. Itu juga bisa digunakan dalam kombinasinya, dengan memperkuat kemampuan seperti menyimpan daya. Yang mengejutkan Long Hao Shen adalah, bahwa setelah ia mengatakan penggunaan kemampuan ini, dada Sima Xian langsung berkilau keemasan, sebelum cahaya keemasan yang terserap di tubuhnya secara mengejutkan muncul lagi. Dan bukan hanya dia, hal yang sama terjadi pada Lin Xin. Bola cahaya keemasan yang serupa melayang di depannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Hao Shen bertanya dengan heran. Sima Xian dan Lin Xin menatap kosong, dan menggelengkan kepala. Sima Xian menjawab, aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Saat aku memeriksanya, tiba-tiba aku merasakan penolakan darinya, sebelum akhirnya itu keluar lagi. Ucap si botak. Tepat pada saat itu, bola cahaya keemasan itu sepertinya sudah mulai menghilang. Long Hao Shen terkejut. Ia bergegas ke sisi Sima Xian, lalu dia meraih cahaya keemasan itu, dan segera menyerapnya di dalam tubuhnya. Han Yu, cepat menyatu dengan bola cahaya yang ada di depan Lin Xin. Itu tampaknya menjadi kemampuan yang hanya bisa dipelajari oleh orang-orang yang cocok dengannya. Ucap Long Hao Shen.
Menara keabadian tampak semakin misterius bagi semua orang, dan ini berlaku bahkan untuk Long Hao Shen sendiri, yang harus mempelajarinya sedikit demi sedikit. Akhirnya, Long Hao Shen dan Han Yu menyatu dengan bola cahaya masing-masing. Setelah mereka merasakan kemampuan kejuatan, pemahaman mereka muncul di pikiran mereka masing-masing. Jenis-jenis kemampuan ini sangat mirip dengan yang dapat dipelajari di paviliun penyimpan harta aliansi. Asura Trust adalah kemampuan yang diakui, yang membutuhkan banyak konsumsi energi spiritual. Tetapi kekuatan serangannya yang menakutkan, adalah sesuatu yang segera dipelajari oleh semua orang. Setelah Long Hao Shen mencobanya, itu memberi mereka kejutan yang luar biasa. Kekuatan ofensif dari Asura Trust ini, adalah 3 kali lipat kekuatan yang dihasilkan oleh serangan puncak dari skala yang sama. Dengan kata lain, dengan energi spiritual internal Long Hao Shen yang mencapai 4100 unit, Asura Trust akan mengkonsumsi 2000 unit energi spiritual untuk menghasilkan kekuatan 6000 unit energi spiritual. Dan jika dia menuangkan seluruh energi spiritual internalnya dalam serangan itu, kekuatannya kemudian akan meledak ke tingkat yang sama sekali berbeda, yang mampu mencapai kekuatan lebih dari 12.000 unit energi spiritual. Konsep macam apa itu? Digunakan dengan benar, bahkan individu kuat dari tingkat ke-7 harus berhati-hati terhadap serangan ini. Pikir Long Hao Shen. Sima Xian bereaksi dengan frustrasi. Mengapa aku tidak bisa mempelajarinya? Ini adalah kemampuan yang sangat kuat. Ucap si botak. Setelah memikirkannya, Long Hao Shen menjawabnya. Mungkin karena bawaanmu, karena semua kemampuan yang seharusnya bisa kamu pelajari, itu biasanya harus dari tipe Pries, meskipun itu hanya kemampuan ofensif. Bagaimanapun juga, kamu seorang Pries. Pasti seorang kesatria akan bisa mempelajari untuk menggunakan Asura Trust, lagi pula, dari Skeleton Knight kita harus bisa mempelajarinya. Dari tebakan aku, Chai Er dan Yuan juga bisa mempelajarinya. Tetapi pengujian kami baru saja dimulai, dan aku yakin, kami akan mendapatkan lebih banyak kejutan yang menyenangkan dari uji coba berikutnya. Semua orang pasti akan mendapatkan keuntungan. Aku harus menekankan itu, tetapi kamu harus menunggu energi spiritual kamu pulih sepenuhnya sebelum menyerap bola jenis putih, jika tidak maka akan sia-sia. Baiklah, kita harus kembali sekarang. Ucap Long Hao Shen yang menjelaskan. Kembali ke belakang adalah pilihan yang bijaksana. Meskipun mereka hanya menyelesaikan 3 tes untuk saat ini, selamat dari ketiganya, itu bisa dikatakan merupakan tantangan besar antara musuh yang tak kasat mata, dan juga yang paling mendebarkan yang mereka hadapi untuk pertempuran kedua. Dan adapun kesatria kerangka dengan kekuatannya yang hebat, itu adalah ancaman mengerikan yang nyaris mengalahkan mereka satu kelompok. Kembali ke pemulihan dari luka-luka mereka, serta memulihkan kekuatan fisik, energi spiritual, dan merangkum pengalaman mereka, adalah apa yang harus mereka lakukan untuk saat ini. Kembali ke dunia mereka sendiri sangatlah sederhana. Setelah meninggalkan Tower of Eternity, Long Hao Shen mengaktifkan Eternal Melody untuk memindahkan mereka kembali. Dengan kilatan cahaya keemasan, Long Hao Shen dan rekan-rekannya kembali ke kamar mereka di markas kuil Pries, di kota Southern Mountain. Semua orang segera merasakan napas mereka lebih plong. Terkekang oleh energi kematian itu benar-benar terasa menyakitkan. Chen Ying-er berseru. Dia tidak dapat membantu melepaskan keraguan di dalam hatinya, dan kemudian bertanya. Kapten, kamu semua akan mendapatkan bola energi spiritual dengan membunuh target dari tes itu, tapi bagaimana dengan aku? Apa yang harus aku lakukan, El? Aku hanya bisa mengandalkan Magdul untuk serangan aku. Tanya si Loli. Long Hao Shen tertawa sebagai tanggapan. Itu tidak benar. Ying-er, apakah kamu lupa tentang spesialisasi kamu sendiri? Kamu masih memiliki gerbang pemanggilan makhluk, di saat nanti kita masuk lagi di masa depan, kamu bisa langsung menempatkan gerbang pemanggilan makhluk kamu untuk digunakan, dan memanggil binatang ajaib. Jika itu ternyata menjadi satu tanpa kekuatan menyerang, kamu tidak akan mendapatkan hadiah selama proses tes. Tetapi jika binatang ajaib yang agak kuat telah muncul, kami akan memperhatikan untuk membiarkan binatang ajaib kamu mendapatkan serangan terakhir, sehingga kamu bisa mendapatkan imbalan energi spiritual. Jawab Long Hao Shen. Setelah tidak menggunakan gerbang pemanggilan makhluk begitu lama, aku sudah lupa gimana caranya tentang itu.
Balas si Loli. Wajah Chen Ying'er menjadi merah, saat dia menyembunyikan dirinya di belakang punggung Wang Yuanyuan. Long Hao Shen menyatakan, mari kita memulihkan diri dulu untuk semua orang. Setelah memulihkan energi spiritual dan kemampuan fisik kami akan memasukinya sekali lagi. Ucap Long Hao Shen. Ya, semua orang menjawab serempak. Selama tes yang baru saja mereka lakukan, karena tidak terbiasa dengan Tower of Eternity, dapat dikatakan bahwa selain Long Hao Shen, pertunjukan bagi orang lain itu bisa dikatakan cukup lumayan. Dari 6 tengkorak hidup, 4 bola energi spiritual diperoleh oleh Long Hao Shen. Namun meskipun begitu, mereka sepenuhnya memahami manfaat yang bisa diberikan menara keabadian bagi mereka. Di samping manfaat lainnya, kecepatan kemajuan energi spiritual mereka yang tak terelakkan, itu akan tumbuh dengan sangat pesat. Peningkatan energi spiritual ini, bahkan tidak terpengaruh oleh bakat bawaan seseorang. Selain itu, jangan pernah melupakannya juga, bahwa di tempat ini, mereka hanya bertarung melawan musuh yang kuat dalam situasi pertempuran yang sebenarnya. Baik itu dalam hal kekuatan individu, ataupun koordinasi sebagai tim. Ini akan menjadi bantuan yang sangat baik bagi mereka untuk meningkatkan kekuatan, dan memungkinkan mereka untuk berkembang sangat cepat di samping kemampuan dalam latihan mereka. Senyum yang dimiliki Han Yu di wajahnya, sejak saat mengetahui Asura Trust belum menghilang. Kemampuan ini benar-benar sangat memuaskan, dan meskipun dia bisa menggunakannya hanya sekali, itu tidak sebanding dengan kekuatan serangan yang lemah yang dia miliki, dan memberinya dorongan yang luar biasa. Sebagai persiapan untuk waktu berikutnya saat mereka akan memasuki menara keabadian, semua orang fokus pada kultivasinya sendiri untuk mengumpulkan energi spiritual yang telah hilang. Meskipun kemampuan penyembuhan Han Yu tidak dapat dibandingkan dengan Luxi secara penuh, setelah akhirnya mempelajari beberapa kemampuan khusus pada penyembuhan ini, cederanya tidak lagi menjadi masalah baginya. Selain itu, ia bisa mendapatkan bantuan Long Hao Shen untuk penyembuhan, dan dapat mengambil manfaat dari lingkaran pengumpulan spiritualnya. Baginya, mengaktifkannya tidak akan menjadi masalah besar. Karena dengan bantuan melodi abadi, ia akan dapat pulih bahkan di Tower of Eternity. 1 jam kemudian, semua orang kembali ke kondisi puncaknya, tetapi muncul masalah baru. Long Hao Shen mendapati dirinya secara tak terduga tidak dapat memindahkan mereka di dalam Tower of Eternity, melodi abadi sepertinya tidak dapat membuat tautan dengan mereka. Bahkan setelah mencoba beberapa kali, ia tidak berhasil. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Long Hao Shen dengan wajah yang benar-benar bingung. Saat dia akan mencoba beberapa kali lagi, Wang Yuanyuan adalah orang yang menghentikannya. Kapten, jangan terus berusaha untuk saat ini. Aku pikir, aku bisa mengetahui alasannya. Wang Yuanyuan berkata dengan nada serius. Sebagai satu-satunya pengguna atribut spasial dalam tim, ia tentu saja memiliki pemahaman terbaik mengenai energi spasial dari seluruh tim. Kami berjumlah 7 orang, dan menara keabadian itu berada di lokasi yang tidak diketahui. Dengan demikian, teleportasi yang dikelompokkan semacam ini, itu dengan demikian terikat untuk mengkonsumsi sejumlah energi penting dari Tower of Eternity. Dan aku berpikir juga, bahwa pos pemeriksaan tempat kita berteleportasi juga perlu menggunakan lebih banyak energi untuk diisi ulang. Dalam keadaan seperti ini, jika menara keabadian tidak membatasi kita dalam jumlah teleportasi, itu sangat mungkin menyebabkan konsumsi energinya meningkat secara berlebihan. Mari kita coba menundanya sedikit lagi. Aku pikir kamu harus mencoba 1 jam sekali, itu mungkin sudah cukup. Dengan cara ini, kita akan dapat mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk setiap teleportasi baru. Ucap Wang Yuanyuan yang menjelaskan. Mendengar penafsirannya, Long Hao Shen mengangguk sebagai tanggapan. Karena semuanya menjadi begini, mari kita berkultivasi bersama untuk hari ini, sampai kita berhasil dipindahkan ke tempat itu. Karena ini terkait erat dengan rencana masa depan kita perlu memiliki informasi yang akurat tentang waktu yang diperlukan dalam perjalanan ke Tower of Eternity. Ucap Long Hao Shen. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.